Menyampaikan donasi musibah untuk warga Demak oleh Laziznu secara simbolis kepada Ketua PCNU dan apa lagi? Oke, ini kebetulan di sini ada orang dari Demak yaitu Bapak Haris. Jadi nanti kami serahkan simbolis dari PCNU ke perwakilan warga Demak yang ada di sini. Terkena musibah. Kami mohon Bapak Haris untuk maju ke depan untuk menerima secara simbolis. Bapak Haris dipersilakan. Untuk yang menyampaikan dari Laziznu, Ibu Yuli, Ibu Haja Yuli dengan Pak Pur. Sama Rais Muda. Ayo, background, dampingi. Oke, sip. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah donasi terkumpul sebanyak 18.814.750 rupiah. Alhamdulillah. Yang berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa astaghfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, yang kami hormati para pimpinan dari PCINU Brunei Darussalam, ada para Bapak Kiai tadi, Tua Tanfidia, kemudian izin. Masya Allah. Di depan Duduk saya, coba yang situ yang diulang ya. Sudah dikasih. Sunting ya. Ini. Oke. Sudah. Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu diulang salamnya gitu, pembukanya juga. Cuman di sini saya mau menyampaikan rasa hormat yang tiada terhingga kepada para kiai, kemudian para ustadz, para ustazah, bil khusus kepada Sohibul Hajah Ibu Hajah Yuli bersama Pak Cik sama Bapak Haji Abdul Wahab, dan hormat yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Ketua Tanfidia, Ketua Syuriah, dalam hal ini Al Ustadz Bapak Mamun Halim Nizar, kemudian Bapak Ketua Tanfidia Al Ustadz Bapak Haji Ahmad Fahih. Kemudian tadi ada disebut ada beberapa Masya Allah senior kami, para guru besar kami, Profesor
ahli media, izin sama hamba kami ini, Masya Allah. Ahmad, iya, Masya Allah. Mohon izin Prof, mohon izin semuanya Bapak Kiai, Ibu Nyai. Ini saya berasa, aduh, jadi tersandra di sini. Saya tidak kaget juga tadi begitu disebut untuk menyampaikan sambutan aja kan ini ya, sambutan dari Surabaya. Tadi saya ingin meluruskan bahwa kalau PWNU Nyun Sewu langsung saja itu merupakan pimpinan wilayah. Kalau pimpinan wilayah itu adanya di setingkat Jawa Timur seperti itu. Nah, sementara kami ini masih kemarin itu sudah mau diangkat ke PW, saya tak sanggup karena banyak sekali pegang macam jabatan-jabatan baik di DPP pusat, di DPW itu ada banyak sekali. Kemudian muslimat seperti itu, Nyun Sewu tugasnya Masya Allah betul-betul mengabdi untuk umat, mengabdi untuk kemajuan bangsa dan negara seperti itu. Yang itu dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa ada embel-embel apapun. Sehingga di saat saya didapuk juga mau dinaikkan ke PW, saya mohon izin ke dalam hal ini Ibu Ketua PP Muslimat, Ibu Hajah Khofifah Dr. Haji begitu ya, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, untuk sementara mohon izin belum bisa bergabung ke tingkat yang lebih ini lagi. Mohon izin saya mengabdi terlebih dahulu untuk bisa memajukan Surabaya. Dalam hal ini saya masih berada di level pimpinan cabang Surabaya seperti itu, PCMNU, pimpinan cabang Muslimat Surabaya. Jadi ada beda-beda, ada PP, ada PW, ada PCMNU, PWMNU. Nah, sedangkan yang berada di luar negeri itu kan istilahnya PCINU. Nah, artinya apa? Istimewa. Pengurus istimewa cabang Indonesia gitu ya. Cabang istimewa, cabang istimewa kalau di sini ada di Brunei. Dan sepengetahuan kami untuk PCINU itu sudah tersebar di berbagai belahan negara, ada di 300 negara, termasuk salah satunya adalah di Brunei Darussalam. Masya Allah, ketika saya melihat kemarin ada di info atau di invite sama Al Ustadz Bapak Haji Ahmad Faih, saya agak bingung juga ini mau mengatur waktu bagaimana. Terus kami sempat berbincang dengan, di sini saya tinggal bersama salah satu sahabat juga di dekatnya rumah Bapak Kiai Faih begitu ya. Dan di situ kami mengatur-ngatur waktu bagaimana ini. Coba tolong saya bisa diaturkan untuk bisa menyempatkan bisa hadir di acaranya PCINU Brunei Darussalam. Dan alhamdulillah kami coba padat-padatkan waktu. Sore tadi sudah tiba sampai di sini, sampai malam ini bisa bertahan dengan para kiai, para ibu nyai yang Masya Allah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjadi salut sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh para kiai, para nyai. Saya sebutkan saja seperti itu karena apa? Karena di sini pun kita semua memperjuangkan demi keutuhan agama, mempersatukan NKRI kita. Walaupun kita berkumpul di dalam masa-masa seperti ini, kita dikumpulkan untuk menunaikan ibadah Ramadan, salat tarawih, kemudian bertepatan dengan nuzulul Quran. Saya rasa ini merupakan salah satu bentuk dari kita semua untuk bisa semakin memperkuat rasa silaturahim kita, dan kemudian kita juga sebagai duta-duta perdamaian yang tersebar di berbagai negara, dalam hal ini berada di negara Brunei Darussalam. Saya sebenarnya
tidak ada perwakilan apapun ya datang ke sini ini mohon maaf, mohon izin karena sebagai ada salah satu tugas saja dari universitas saya untuk melakukan penelitian dalam hal ini, makanya saya tidak bertemu dengan beberapa kolega yang ada di sini, termasuk salah satunya hendak ingin mohon doanya bisa bertemu dengan Bapak Kedubes. Karena apa? Karena ingin mengungkapkan apa sih kelebihan Indonesia di mata Brunei. Bagaimana sih hubungan bilateral Indonesia dengan Brunei ini bisa semakin cantik, bisa semakin bagus, bisa semakin kuat seperti itu. Kenapa? Karena kalau yang sedang saya lakukan, yang saya teliti, ini yang saya kaitkan dengan PCI-NU yang ada di Brunei gitu ya. Kita punya satu kekuatan yang sangat luar biasa besar. Apa itu? Kekuatan modal sosial. Yang dimaksudkan dengan modal sosial apa ini? Dengan adanya kita tidak ada hubungan saudara antara satu dengan lain, kita tidak ada pernah kenal satu dengan yang lain, tapi dengan kita mau solid gitu ya, kita mau diikat di dalam satu ikatan yang bernama PCI-NU Brunei Darussalam. Masya Allah, saya melihat ini bisa menjadi satu kekuatan yang sangat besar sekali untuk bisa membuat Indonesia itu semakin berjaya di mata Brunei, seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Melihat dari sedikit contoh yang sudah dilakukan di PCI-NU Korea Selatan begitu ya, itu luar biasa sekali. Bonding atau ikatan antara sesama muslim, dalam hal ini warga NU-nya, itu bisa saling support. Dia memiliki support system yang bagus. Jadi saya rasa kalau Bapak Ibu poro nyai sama poro bu nyai begitu ya, yang memiliki kelebihan, saya yakin panjenengan semua itu sudah menjadi orang sukses semua di sini, saya yakin begitu ya. Dan dengan kesuksesan itu kita membentuk satu ikatan. Jadi ikatan itu bukan hanya dalam bentuk sosial budaya yang memperkuat keislaman saja. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan mengaca dari yang sudah dilakukan oleh Korea Selatan itu adalah mereka bisa membentuk satu semacam ikatan bisnis di antara sesama keluarga PCI-NU tersebut. Salah satunya apa? Bikin koperasi. Dan koperasi ini sebenarnya kita kalau mau konsolidasi juga ya dengan pusat-pusat dalam hal ini yang ada di Jakarta sana, kita mau minta support sistem apa dulu lah gitu ya. Koperasi ini dari anggota untuk anggota seperti itu, sehingga apa ya, sehingga ikatan solidaritas antar sesama muslim ini itu semakin menjadi lebih diperkuat lagi dengan adanya satu hubungan ekonomi yang itu bisa bermanfaat bagi sesama warga PCI-NU yang ada di Brunei Darussalam, seperti itu. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa berbicara apa-apa, ini bingung mau cakap apa karena tiba-tiba saja langsung didapuk sama Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Ahmad Faih untuk menyampaikan sepatah dua kata saja, yang intinya saya merasa sangat bangga sekali sebagai warga yang dilahirkan sebagai warga Nahdlatul Ulama. Karena dimanapun ketika saya kemarin melawat ke Turki pun itu sebut saja, saya bilang ada salah satu ketua Lazisnu teman saya, ketua Lazisnu sinten Pak Kiai, ada yang tahu? Bapak Kiai Ajat Sudrajat, ada yang tahu? Beliau ketua Lazisnu Pusat. Lazisnu Pusat itu berteman sama saya. Jadi ketika saya berangkat ke Turki, beliau tidak cakap apa-apa, ini itu dan sebagainya, cuman beliau bilang salam sama Kedubes Turki. Oke, siap, saya bilang begitu. Saya tak tahu ternyata begitu sampai sana beliau pun tidak menyampaikan ke Bapak Kedubes Pak Rizky dalam hal ini bahwa Pak Kedubes itu adik beliau.
dan beliau tidak menyampaikan bahwa saya datang ke sana untuk jumpa sama Pak Rifki seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai di Turki saya ketemu dengan beberapa staf, kebetulan kita selisih waktu tidak sampai ketemu begitu. Sampai Indonesia beliau bilang, itu adik saya, Pak Kiai, kenapa tidak cakap dari awal kalau Pak Rizky anak adiknya Pak Kiai Ajat seperti itu. Jadi intinya di sini bergabung dengan Nahdlatul Ulama, Masya Allah, merupakan keberkahan yang sangat luar biasa besar bagi kita, gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin di Nahdlatul Ulama itu kita pasti dikumpulkan seperti ini, pasti ada bacaan zikir, pasti selalu kita akan diajak baca-baca salawat, pasti kita akan diajak baca-baca istighosah seperti itu. Dan itu tradisi yang sangat bagus sekali, satu kebiasaan yang itu bisa memperkuat secara spiritual kita ini, bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sosial kita semakin bisa kuat hubungan silaturahim kita antara satu satu saudara sesama dari Indonesia begitu. Dan juga syukur-syukur harapannya bukan hanya sebatas pada ikatan sosial budaya agama saja, tapi mohon izin Bapak Profesor, mohon izin Bapak Kiai, mudah-mudahan nanti dari sisi ekonominya itu bisa semakin diperkuat. Supaya apa? Ya supaya kita punya organisasi ini kuatnya itu bukan hanya dari sisi modal sosial saja, akan tetapi dari sisi capital ekonominya itu bisa kita banggakan, bisa kita jadikan sebagai penopang juga, seperti itu. Nah, pola-polanya itu tadi kurang lebihnya mungkin ya udah kita coba bentuk koperasi dari PCINU Brunei, semua yang supportnya Brunei, warga Brunei kembali lagi ke Brunei. Siapa tahu kita bisa ekspor impor dari Indonesia, apa yang bisa kita bawa ke sini, yaitu silahkan bisa dibawa dan bisa kita setidaknya suplai ke sesama warga yang membutuhkan. Mungkin ya ada banyak ya. Ada sih kerupuk. Banyak pabrik kerupuk. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Dan itu memang kalau Bu Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur itu memang memiliki satu program ingin sekali untuk bisa semakin memperkuat dari sisi ekonomi kreatif yang berbasis pada usaha mikro itu sendiri, yang nantinya memang ada satu rencana usaha mikro usaha UMKM gitu ya, UMKM-nya sana mana yang bisa itu dijadikan sebagai unggulan yang bisa diekspor ke berbagai negara. Saya yakin Brunei bisa menjadi salah satu tujuan dari ekspor beberapa produk UMKM yang ada di Indonesia. Dan di sini pun makanya tadi kalau kita datangkan dari sana bisa lebih murah, kemudian kita bikin satu macam koperasi, dari koperasi itu kita bisa dapatkan untung, dari koperasi itu nanti kita juga bikin itu menguatkan secara finansial dari anggota yang ada, seperti itu. Itu saja mungkin, mudah-mudahan saya salut sekali, alhamdulillah, karena NU itu banom-banomnya banyak tapi yang saya dengar di sini itu yang baru mulai banyak aktif itu satu dari bapak-bapak NU-nya gitu kemudian yang kedua ibu-ibu muslimat sudah terbentuk secara formal Ibu? Sampun belum ya? Ibu-ibu muslimatnya, kemudian yang ketiga juga pada penguatan di Banom di Fatayatnya, begitu nih, Fatayat. Ansor tidak ada aja? Oh, Ansor juga ada. Oh, lengkap, alhamdulillah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Pagar Nusa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gini. Aduh, luar biasa, ini satu capaian yang walaupun negara kecil tapi NU-nya saya rasa solid lah, seperti ini bisa berkumpul menjadi satu antara
Bapak NU dengan balon-balonnya seperti itu. Dan kesulitan ini mudah-mudahan kita semua bisa menjadi saudara dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon izin sekali, mohon maaf tidak bisa bercakap-cakap banyak nih karena ada banyak senior di depan saya. Saya tak patut telah butuh banyak cakap, dan ada para kiai-kiai yang ada di sini. Mohon doa, mohon restunya juga. Mudah-mudahan apa yang berlaku, apa yang sudah berlangsung di PCINU Brunei Darussalam betul-betul bisa menjadi tonggak, bisa menjadi duta-duta perdamaian, bisa menjadi duta-duta apa ya? Duta-duta jangan politik lah. Menjadi duta-duta kasih sayang, menjadi duta-duta ekonomi, menjadi duta-duta budaya, pahlawan devisa ya. Pahlawan devisa kirim juga banyak ya di sana, pahlawan devisa. Akan tetapi ya jangan lupa untuk selalu berbahagia seperti itu. Baik, itu saja. Mohon maaf sekali saya menjadi malu sekali nih di hadapan para yang mulia semua yang ada di hadapan saya. Harusnya saya ini mendapatkan banyak doa dari panjenengan semua begitu. Mudah-mudahan ya itu tadi, kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan semua hajat dan doa kita semua. Amin. Apalagi ini acara nuzulul Quran. Kurang lebihnya itu Bapak Kiai, mohon maaf dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.